Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 10, yaitu tentang skenario for prototype testing, ya. Di mana di sini akan melibatkan dari observer atau peneliti, kemudian user dan moderator. Moderator di sini ini sebagai si user experience-nya ini, ya, yang menelitinya, observer dan moderator. Kemudian kenapa sih kita butuh skenario? Ya, skenario di sini menggambarkan cerita dan konteks di balik mengapa pengguna atau grup tertentu datang ke situs kita dan menggunakan sistem. Nah, kenapa? Makanya di sini perlu adanya skenario. Ya. Skenario ini mencatat tujuan dan pertanyaan yang ingin dicapai dan terkadang menentukan kemungkinan bagaimana user atau pengguna dapat mencapainya di sistem. Jadi skenario ini mencatat poin-poin penting, ya, dan tujuannya. Kemudian skenario ini juga sangat penting untuk merancang antarmuka dan untuk usability testing. Nah, kenapa kita harus mempertimbangkan menulis skenario, gitu ya. Yang pertama harus diperhatikan dulu siapa user kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah coba membahas tentang persona dan empathy map, ya. Salah satunya persona. Persona ini untuk menciptakan profil dari user kita. Nah, gunakan persona yang sudah ada, kita kembangkan, kemudian cerminkan kelompok pengguna utama yang nyata dan menggunakan sistem kita. Siapa nih user kita? Apakah dari kalangan remaja atau dari kalangan dewasa, ya. Jadi profilnya ini harus muncul dulu nih. Nah, kemudian kenapa user ini menggunakan sistem yang kita bangun, gitu ya. Catat apa nih yang memotivasi dari user menggunakan sistem yang kita buat dengan harapan atas pengguna tersebut jika ada. Nah, kemudian tujuan apa sih, goals, ya, atau tujuan apa sih yang dia miliki. Nah, melalui analisis ini kita lebih dapat memahami apa yang diinginkan oleh user dan sistem, dan supaya si user ini dia lebih puas, gitu ya. Nah, beberapa skenario juga menjawab bagaimana user ini mencapai tujuan mereka terhadap sistem yang kita buat, gitu ya. Tentukan bagaimana pengguna dapat mencapai tujuannya pada sistem, mengidentifikasi berbagai kemungkinan dan hambatan potensial apapun. Nah, kemudian lanjut ke tipe-tipe skenario. Nah, di sini ada goal or task based skenario. Nah, yang pertama, cirinya adalah nyatakan apa yang user inginkan. Kemudian jangan menyertakan informasi tentang bagaimana pengguna akan menyelesaikan skenario. Jadi secara natural aja di sini. Nah, skenario ini berguna dalam membantu untuk menentukan arsitektur situs yang akan kita bangun dan kontennya. Kita mau bikin situs apa, konten apa nih. Nah, jadi ini yang berbasis kepada tujuan, ya. Kita juga harus memberikan jenis skenario untuk pengguna dalam tes usability. Nah, ini akan memberi mereka alasan untuk pergi ke situs atau membuka situs. Tapi memungkinkan juga mereka akan menggunakan situs ini untuk mencapai tujuan, ya. Nah, contoh nih, orang tua khawatir tentang penolakan berusia 10 tahun. Nah, jadi tentang penolakan anak-anak untuk minum susu, dan ingin tahu apakah itu benar-benar membuat kalau misalkan si anak-anak ini gak minum susu, apakah dia akan kekurangan kalsium, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, nah, ketika kita pergi ke sebuah kota, nah, kita ingin mengecek nih bagaimana jumlah reimburse, ya. Jadi kan uang penggantian dan biaya lainnya ketika kita keluar kota. Jadi prediksi kita mau misalnya ke Jogja, gitu ya, mau ke Jogja gitu, kira-kira nih tiket keretanya berapa, kemudian biaya penginapannya berapa, biaya makannya berapa. Nah, ini salah satu tujuan, ya, yang berbasis goal. Nah, kemudian ada elaborated skenario jenis yang kedua. Ini berikan lebih detail tentang cerita user. Rincian web ini memberikan pemahaman dalam penggunaan dan karakteristik pengguna yang dapat membantu atau berinteraksi dengan situs yang menghambat. Nah,
kemudian yang kedua, ini gunanya untuk mengetahui informasi. Ini lebih mungkin untuk mengembangkan konten, fungsi, dan perilaku situs yang pengguna dalam menemukan kenyamanan dan kemudahan dalam bekerja. Ini contoh ya. Nah, ini ada sebuah keluarga ya. Jadi ceritanya mereka ini sudah retire school teacher, jadi sudah pensiun ya. Nah, kemudian social security-nya mengecek apakah ada hal yang penting dari income mereka, dari pemasukan mereka. Mereka baru saja menjual rumahnya dan pindah ke apartemen kecil. Nah, mereka tahu bahwa banyak sekali hal yang harus dilakukan dan disampaikan kepada Social Security Administrasi bahwa mereka sudah pindah. Mereka nggak tahu nih di mana Social Security Office ini, dan ini menjadikan mereka kesulitan untuk pindah di tempat yang baru itu. Nah, ini akan lebih aman jika mereka menggunakan komputer. Sehingga si Social Security Administrator ini akan tahu di mana mereka pindah. Nah, tapi ada beberapa isu ya yang terjadi di sistemnya ini. Mereka ada beberapa isu tentang masalah si sistem ini. Mereka nggak pernah menggunakan komputer pada saat mereka bekerja. Jadi ini untuk apa ya, ibaratnya untuk kalangan khusus ya yang nggak pernah pakai komputer. Nah, kemudian tapi anaknya, nah di sini sebenarnya diberi komputer ya, dan memberikan caranya juga, cara berkirim email dan pergi ke website. Nah, tapi mereka nggak pernah lapor ke sini nih, Social Security Administration website ya. Nah, ini Social Security Administration website itu kayak semacam ini ya. Mungkin kalau kita di Dukcapil gitu ya, Dinas Sosial dan Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, mereka nggak tahu bagaimana lapornya, dan mereka juga agak ragu memberikan informasi pribadi secara online gitu ya, karena mereka masih khawatir tentang keamanannya. Itu sebenarnya isu yang biasa digunakan untuk elaboratif skenario. Nah, kemudian full task skenario. Nah, ini sertakan semua langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Nah, skenario skala penuh dapat melaporkan semua langkah pengguna tertentu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, atau dapat menyelesaikan langkah-langkah Anda yang berencana untuk mengatur pengguna di situs baru. Nah, skenario pada tingkatan ini sangat mirip dengan menggunakan skenario kasus, tetapi mereka memaparkan langkah-langkah dari sudut pandang pengguna dibandingkan dari sudut pandang sistem. Jadi ini lebih fokus ke pengguna ya. Mereka menjelaskan bagaimana situs mendukung dan berorientasi skenario berbasis pada tujuan yang diinginkan. Nah, sarannya skenario dapat digunakan kembali di usability testing di fase berikutnya. Saat mengidentifikasi skenario untuk pengujian penggunaan, Anda harus membatasi pengujian hingga 10 atau 12 tugas karena keterbatasan waktu. Jadi perintah dalam uji skenario ini nggak bisa banyak-banyak ya. Kemudian ini ada beberapa aturan untuk menulis skenario yang bermanfaat ya. Nah, yang pertama, jangan gunakan kata-kata yang tidak biasa atau unik yang digunakan di situs web aplikasi Anda. Jangan. Nah, contohnya, tekan tombol login. Nah, kenapa? Penguji akan memindai layar untuk menemukan kata-kata ini bahwa Anda tidak mendapatkan banyak wawasan tentang kegunaan situs web. Nah, kemudian tulis cara Anda berbicara dan jangan mencoba terdengar ilmiah atau akademis. Nah, kemudian pretest dulu atau prauji dulu tugas Anda dengan rekan kerja. Jadi kita simulasikan dulu supaya orang-orang benar-benar memahami apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian trim and detail that's not absolutely necessary. Jadi cut semua hal yang tidak penting ya.
skenario Anda harus menetapkan konteks yang hanya memberikan detail kepada pengguna. Buat skenarionya sesingkat mungkin dan biarkan penguji mencari tahu sendiri. Oke, untuk materinya sampai sini, nanti kita lanjut lagi di pertemuan 11. Terima kasih.